Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan Angkatan 3 pada LPTK Universitas Katolik Widya Wandira Kupang. Saya akan melakukan PPL siklus 2 dengan materi gangguan atau kelainan sistem gerak pada manusia di kelas 11 IPA 1 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya silakan menyaksikan video PPL. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit izin apa? Tidak ada. Semua hadir toh? Ya. Semua hadir? Hadir. Baik. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang tolong untuk bicara. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita memulai satu doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, terima kasih karena atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami anak-anakmu di dalam sini. Bapa, sudah saatnya kami akan memulai kegiatan PPL. Kiranya Bapa hadir bersama-sama dengan kami. Bapa tuntun sertai kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Hanya inilah yang menjadi doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Diana. Materi yang akan kita bahas sebentar yaitu tentang kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Nah, sebelum kita masuk di materi, Ibu tanya dulu materi pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat kok? Masih. Nah, Masih. kalau masih, apa itu yang kita bahas kemarin? Mekanisme kerja. Apa? Mekanisme kerja. Mekanisme kerja otot. Apa lagi yang kita bahas? Tulang. Tulang, apa lagi? Otot. Otot, apa lagi? Itu saja? Ya. Oke, baik. Tulang dan otot bekerja bersama-sama dalam sistem pergerakan. Oleh karena itu, perlu dijaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan tulang dan otot? Rutin berolahraga, apalagi yang di belakang. Hindari cedera, apalagi? Gaya. Budaya? Gaya. Budaya hidup sehat yang di bagian sini. Kita semangat ini. Nah, apa lagi? Makan yang sehat. Ya, jadi baik perhatikan sini. Tulang dan otot itu bekerja bersama-sama. Mereka berdua adalah mitra yang setia. Ya. Agar mereka berdua punya hubungan tetap baik, itu perlu perawatan khusus terhadap tulang dan otot. Seperti yang tadi kalian sebutkan, jaga pola makanmu. Ya. Kemudian melakukan aktivitas yang tidak membuat kalian bercedera dan lain-lain. Kemudian yang berikut, kita akan tampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama apa? Baca bersama-sama tujuan pembelajarannya. Melalui pengamatan hidup serta tidak dapat menemukan gejala kelainan atau gangguan pada sistem gerak dengan benar. Yang kedua, Melalui kegiatan teratur dan diskusi kelompok serta peningkatan mengenai cara menghindari atau rehabilitasi berbagai penyakit pada sistem gerak dengan benar. jadi itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian model pembelajaran yang ibu pakai yaitu PBL, problem based learning. Ya. Dan sintaks-sintaks dalam PBL itu yang pertama ada baca bersama-sama. Orientasi beserta diri pada masalah. Yang kedua, Organisasikan
Silakan nonton videonya. belajar tentang gangguan pada Karena sebentar kalian akan mengerjakan dalam materi. kehidupan sehari-hari. Kerap kali kita melihat atau merasakan sendiri gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Gangguan atau kelainan ini terjadi tidak hanya saat kita melakukan gerakan tubuh yang salah, seperti cedera ketika berolahraga. Namun lebih dari itu, gangguan atau kelainan bisa terjadi karena penyakit atau sebab yang lain. Gangguan atau kelainan itu bisa terjadi pada tulang atau rangka dan otot dan dapat dikategorikan dalam beberapa hal, antara lain gangguan mekanik, fisiologis, tulang belakang, persendian atau peradangan, dan infeksi sendi. Dalam video ini, materi yang akan dibahas terdiri dari 1. Kelainan atau gangguan sistem gerak pada manusia. 2. Teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia yang pertama adalah kelainan atau gangguan pada tulang. Beberapa kelainan atau gangguan pada tulang antara lain. 1. Retak tulang atau fibula merupakan retaknya tulang pipa disebabkan karena kecelakaan. 2. Patah tulang atau fractura disebabkan karena kecelakaan. Patah tulang dibedakan atas patah tulang terbuka apabila patahnya tulang sampai menembus otot dan kulit. Patah tulang tertutup apabila patahnya tulang tidak sampai menembus otot dan kulit. 3. Kelainan pada tulang belakang merupakan kelainan di mana tulang belakang bengkok akibat kebiasaan kita duduk yang salah. Kelainan atau bengkoknya tulang belakang dibedakan atas 3 macam, yaitu pertama, ilosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke kanan atau ke kiri. Kedua, kiforis merupakan tulang belakang yang bengkok ke belakang alias bongkok. Ketiga, lordosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke depan. 2. Pergantian sendi. Pergantian sendi dilakukan dengan cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Bonggol sendi diganti dengan logam campuran. 3. Implan. Implan adalah pemasangan suatu material dari benda rigid atau kaku pada tulang belakang yang mengalami gangguan. 4. Transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Dalam hal ini, diperlukan teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikkannya ke resipien tanpa merusaknya, karena sumsum sangat lunak. 5. Tangan bionik. Tangan bionik adalah tangan buatan yang fungsional, sehingga dapat digunakan untuk memegang benda dan melakukan gerakan koordinasi tangan, misalnya mengetik. 6. Kaki bionik. Kaki bionik merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat bluetooth. Chip komputer ditanamkan pada setiap kaki untuk mengirimkan sinyal ke motor di kedua sendi buatan sehingga lutut dan tangan dapat berpindah dan melakukan gerakan yang terkoordinasi, misalnya berdiri, berjalan, dan mendarat. Kaki bionik ini menggunakan energi dari baterai. Demikian materi gangguan pada sistem gerak manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kalau sudah nonton, tolong perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar ini adalah salah satu yang ada di video kita. Ini apa gambar apa? Kelainan apa? Ya? Kelainan apa? Kelainan pada tulang belakang. Nah, coba rumuskan kasih masalah dan kelainan. Dan bisa kasih rumuskan masalahnya. Ini kan kelainan pada tulang belakang. Kita kasih rumuskan masalah ini gambar. Ya coba, Christine. Penyebab cara mengatasinya. Ya, terima kasih. Ya, jadi rumusan masalahnya yang pertama, apa penyebab dari penyakit? Penyakit apa? Penyakit apa? Kelainan apa? Ya, skoliosis. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Ya, jadi baik. Berikutnya kalian akan duduk dalam kelompok yang sudah bisa kalian lihat di layar, duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan.
dan kalian akan mengerjakan angka pilih.
sistem gerak yang dapat mempengaruhi keseharian seseorang dalam melakukan aktivitas fisik. Terima kasih. Kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara gangguan yang dapat mempengaruhi keseharian seseorang. Di antaranya yang pertama, keterbatasan gerak, yang kedua, nyeri dan tidak nyaman, yang ketiga, perubahan gaya hidup, yang keempat, dampak psikologis, dan yang kelima, keterbatasan kemandirian. Bagaimana dengan jawaban pas? Terima kasih. Demikianlah hasil kami. Ya, kelompok yang berikut. Silakan. Kelompok mana? Silakan. Gejala atau gejala pada sistem dalam manusia dan penyebab dan baik dalam sirkulasinya akan dibagi menjadi sisi yang pertama penjelasan dan yang kedua pengendalian. Dan sebelum segala pertama, Suara buat kehidupan. perkenalkan nama saya Dr. Tire sebagai moderator. Saya Maria sebagai peneliti satu. Dan manusia sebagai kedua. Saya dari penjelasan sebagai ini. Baik, terima kasih. Kita masuk dalam sesi yang pertama, sesi penjelasan. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan. Satu, kelainan skoliosis. Gejala posisi melengkung pada tulang belakang, satu bahu lebih tinggi dari yang lain, ketidaknyamanan atau nyeri punggung. Penyebab faktor genetik, pertumbuhan tidak merata atau cedera. Teknologi pengatasi, terapi fisik, koreksi postur, atau dalam kasus parah pemasangan penyangga tulang belakang. Yang kedua, osteoporosis. Gejala tulang menjadi rapuh dan mudah patah, terutama pada pinggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. Penyebab kehilangan massa tulang akibat penuaan, kekurangan kalsium, dan faktor genetik. Teknologi penagasi, terapi obat untuk meningkatkan kepadatan tulang, suplemen kalsium, dan latihan berat untuk memperkuat tulang. Tiga, artritis, gejala, nyeri sendi, pembekakan, dan keterbatasan gerakan. Penyebab inflamasi pada sendi bisa disebabkan oleh faktor genetik atau autoimun. Teknologi imunisasi, obat antiinflamasi, fisioterapi,
baik. Perkenalkan, saya Kristina. Saya akan memberikan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Kristina. Saya akan memberikan kesimpulan kepada itu dari kelompok 2. Kesimpulan dari kami, kelainan pada sistem gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelainan tulang, yang kedua, kelainan otot, dan ketiga, kelainan sendi. Dan kesimpulan kedua, kami ambil contoh kelainan pada tulang seperti osteoporosis, retak tulang, dan patah tulang, dan polio. Dapat menyebabkan gangguan tulang dan perubahan bentuk sendi dan penurunan kepadatan tulang. Sekian kesimpulan dari Yang bergabung sama Bapak. Kesimpulan kelompok ada? Kelompok 3? Ya, dari perhatikan sini semuanya. Materi kita tentang apa? Kelainan atau gangguan pada ya. Di situ yang dibahas di situ tentang kelainan pada sistem gerak itu ada kelainan tulang dan sendi. Ketiga kelainan tersebut dapat mempengaruhi fungsi dan kerja. Ya, kelainan yang pertama, kelainan pada tulang itu ada apa saja? Ada osteoporosis. Ada apa lagi? Retak tulang, patah tulang, kelainan pada tulang, dan artritis. Itu dapat menyebabkan tulang menjadi kotor dan kepadatan tulang menjadi berkurang. Kemudian kelainan yang berikut pada sendi. Apa itu contohnya? Ya, peradangan nyeri, peradangan, nyeri apa lagi? Pembentukan sendi dan apa lagi? Nah, ada banyak yang tadi video pembelajaran yang sudah ditanggalkan kita. Ya, itu dapat membuat pembentukan dan kemudian yang pada otot atau saja itu ada atrofi, otot dan kedang atau itu dapat mengganggu sekali sistem bergerak. Kemudian yang berikut, di situ juga kita perlu ketahui ada teknologi, para ahli telah menemukan teknologi yang dapat membantu menyembuhkan kelainan tersebut. Contohnya tulang tadi. Ya, itu dapat tulang itu dapat sembuh karena ada pemasangan gips. Bisa tertolong dengan pemasangan gips. Kemudian yang kedua ada terapi atau tangan bionik. Sudah paham materi yang kita pelajari hari ini? Sudah? Ya. Kemudian yang berikutnya tadi saya jelaskan proses. Mau lihat ada peningkatan tidak? Kamu mendengarkan atau mengikuti peningkatan? Silakan keluarkan HP-mu. Ya, kalau sudah silakan mulai mengerjakan soal yang ada pada kuis.
pertemuan yang berikutnya, ini apa dulu bagaimana pembelajaran? Menyenangkan. Bagaimana? Apa yang buat menyenangkan? Ya? Bermain kuis. Apa lagi? Hanya kuis saja yang bikin menarik kok. Yang lain ya? Ya? Materinya sangat menarik. Yang makanya dalam kuisnya dan pertemuan berikutnya nanti kita yang menyenangkan lagi. Materi pertemuan berikut yaitu tentang apa? Sistem tentang yang langsung pelajaran ya. Kalau tidak, tolong bimbing kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Yang akan menjawab. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, maka kita melakukan doa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas karunia dan rahmat-Mu yang selalu menuntun kami dan membimbing kami sehingga kegiatan kepada kami boleh berjalan dengan baik. Kini kami semua akan kembali ke tempat kami masing-masing, menyangka melindungi kami sehingga kami boleh kembali ke tempat kami dalam keadaan sehat dan selamat. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan